Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Sari. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan perawatan serta perbaikan pada alat elektronik berupa rice cooker. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama pastinya kita membutuhkan rice cooker. Kemudian kita juga membutuhkan obeng untuk membuka baut untuk mencapai komponen yang kita akan ukur. Kemudian di sini kita akan menggunakan multimeter berupa digital. Nah, kemudian di sini ada tisu. Di sini saya menggunakan tisu untuk membersihkan komponen-komponen yang ada pada rice cooker. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan beberapa prosedur. Yang pertama pastinya kita harus membongkar terlebih dahulu bagian-bagian pada rice cooker. Kemudian kita akan melakukan pengukuran untuk mengecek apakah komponen utama pada rice cooker ini masih berfungsi dengan baik atau sudah harus diperbaiki atau diganti. Kemudian kita akan melakukan prosedur perakitan kembali setelah perawatan serta pengecekan pada komponen utama pada rice cooker. Baik, sebelum kita melakukan pembongkaran pada rice cooker ini, kita harus terlebih dahulu check up kondisi awal dari rice cooker ini. Nah, kita colok dulu. Nah, ternyata ini masih dalam kondisi yang baik, dimana pada saat kondisi warming atau memanaskan ini masih menyala LED-nya. Kemudian pada kondisi cooking atau memasak ini masih dalam keadaan baik juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada bagian-bagian utama dari rice cooker. Dan juga jangan lupa sebelum kita lakukan pembongkaran, kita harus cek apakah ini sudah tidak tercolok, karena ini merupakan salah satu tindakan yang berbahaya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ketika kita buka, di sini ada ini bagian karet ini untuk menahan agar air tidak langsung menetes pada nasi. Kemudian ini di sini ada tempat pembuangan uap air. Nah, langsung saja kita bongkar di bagian bawah. Kita bongkar, kita buka bautnya menggunakan obeng. Di sini bautnya sudah terbuka. Sekarang tinggal satu di bagian ini. Kita buka. Ini juga sudah terbuka. Kemudian kita buka langsung dengan cara kita tekan dan tarik secara perlahan. Ini sudah terbuka. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bagian-bagian dari komponen-komponen utama pada rice cooker. Nah, di sini saya akan menjelaskan dimana yang pertama di sini ada handle switch, dimana ini langsung terhubung pada micro switch. Nah, micro switch ini berfungsi untuk memutus arus yang terhubung pada penanak nasi. Kemudian, nah di bagian tengah sini ada termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk menggerakkan micro switch yang dimana mengubah keadaan dari cooking ke warming. Kemudian selanjutnya di sini ada di bagian samping rice cooker, di sini ada termistor. Nah, termistor ini berfungsi sebagai sensor penghangat pada saat kita memasak nasi. Kemudian di bagian pinggir sini ada terminal pemanas, di mana terminal pemanas ini berfungsi sebagai pengantar panas pada saat kita melakukan pemasakan pada nasi. Kemudian di sini ada konektor arus listrik yang terhubung ke salah satu komponennya, yaitu termofus. Nah, termofus ini berfungsi sebagai pencegah panas yang berlebih. Nah, dia akan memutus arus ketika terjadi pemanasan yang sangat berlebih atau melebihi batas panas, karena
karena terjadi kerusakan pada rice cooker. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perawatan berupa pembersihan pada bagian-bagian dari rice cooker untuk mencegah terjadinya kerusakan. Nah, kita menggunakan tisu dan kita akan membersihkan bagian-bagian yang berdebu agar kinerja dari komponen-komponennya itu bisa maksimal. Nah, jangan lupa juga kita harus bersihkan di bagian dalam. Ini kita bisa lakukan sebelum dan setelah kita memasak nasi. Nah, setelah kita melakukan perawatan berupa pembersihan pada bagian dari rice cooker, kita akan melakukan pengukuran untuk mengecek pada komponen-komponen utama pada rice cooker ini apakah masih dalam keadaan baik. Di sini kita akan melakukan pengukuran terhadap komponen-komponen yang ada pada rice cooker. Kita harus cek apakah masih dalam keadaan baik. Nah, di sini kita dapat cek. Nah, langsung saja kita mulai dari sini saya mulai dari micro switch. Nah, di sini kita lihat kabel yang terhubung dari LED, kemudian thermofuse kita cek di micro switch. Nah, ini ada angka atau nilai yang terdapat pada multimeter. Ini menandakan bahwa micro switch yang terhubung ke beberapa kabel itu berfungsi dengan baik. Kemudian kita selanjutnya cek pada di bagian sini, di bagian termistor. Nah, kita cek. Nah, ini menunjukkan nilai atau angka pada multimeter. Ini menandakan bahwa di bagian komponen pada termistor ini masih dalam keadaan baik. Kemudian kita lanjut pada komponen thermofuse yang terhubung ke sini. Jadi kita cek di bagian sini. Nah, ini juga ada Nah, di sini juga terdapat nilai atau angka pada multimeter. Ini menandakan bahwa komponen pada thermofuse ini masih dalam keadaan baik. Kemudian selanjutnya kita cek di bagian ini terminal pemanas. Kita cek di bagian sini. Nah, ini juga menampilkan angka atau nilai. Ini juga menandakan bahwa terminal pemanas masih berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita tes di bagian di sini konektor pada yang terhubung pada termostat ini sudah. Kemudian ini kita cek juga di bagian kabel penghubung. Nah, ini juga masih dalam keadaan baik karena terdapat nilai atau angka pada multimeter. Nah, ini sudah kita cek. Kemudian micro switch. Nah, selanjutnya yang terakhir kita cek di bagian termostatnya. Nah, ini kita cek di bagian depan. Nah, di bagian ini kita ukur. Caranya kita ukur di bagian ini.
Nah, ini juga terdapat nilai atau angka pada multimeter. Ini juga menandakan bahwa termostatnya itu masih dalam keadaan baik. Nah, setelah kita melakukan pengukuran pada komponen utama pada rice cooker ini, kita dapat melihat tadi tidak ada komponen yang mengalami kerusakan. Nah, ketika kita mengalami kerusakan pada rice cooker, contohnya tidak mengantar panas atau LED-nya tidak menyala, itu biasanya terjadi pada komponen termofus. Nah, itu biasanya kita harus ganti. Nah, perlu kita ketahui pada saat kita ingin mengganti atau membeli komponennya, kita harus sesuaikan derajatnya. Misalnya ada yang 150 derajat Celcius, ada yang 142 derajat Celcius. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, selanjutnya pada saat kita setelah mengecek, kita harus merakit kembali. Nah, kita harus rakit kembali. Sini. Kita pasang kembali. Nah, setelah sudah rapat seperti ini, kita tinggal melakukan pemasangan baut pada bagian ini dan juga ini. Nah, selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu apakah setelah kita bongkar ini masih dalam keadaan masih berfungsi atau tidak. Kita Nah, di sini kita dapat melihat bahwa rice cooker ini masih dalam keadaan masih berfungsi. Ini masih bisa menghangatkan dan juga memasak. Nah, prinsip kerja sederhana dari sebuah rice cooker yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk memasak nasi. Nah, ketika air mendidih dan air habis diserap oleh nasi, maka suhu akan naik dan sensor otomatis akan memindahkan mode cooking atau memasak ke warming atau menghangatkan agar nasi tetap dalam keadaan hangat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perawatan serta perbaikan pada alat elektronik yaitu rice cooker. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.